Kereta adalah alat transportasi yang cepat dan nyaman, tapi ada yang mengalami kejadian seram di dalamnya. Karena kereta juga punya banyak misteri di balik tirai dimensi. Teman kita, Bimo, malam ini akan menceritakan pengalaman seram di atas kereta. Jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginep di tempatku aja ya. Gampang ini kok, bolak-balik Jakarta Bogor, keretanya enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucap Randy pada pertemuan terakhir kami di sekitar tahun 2017 lalu. Randy itu teman kuliah. Kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota asalku, Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, aku dan Randy mengikuti jalan hidup masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya, Bogor, dan bekerja di sana nggak lama setelah lulus. Sementara aku tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika. Sebagai guru, beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar, tapi nggak terlalu sering juga. Nah, pada bulan Juli 2019, aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta. Sendirian aku harus mewakili sekolah. Ya sudah, tanpa keberatan aku berangkat ke Jakarta. Seminar akan diadakan selama 3 hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta. Teringat pesan Randy yang bilang aku harus mampir ke rumahnya di Bogor kalau sedang di Jakarta. Lalu aku menghubunginya. Sudah, kamu nginep di rumahku aja, pulang pergi dari sini saja, pokoknya gitu aja. Begitu bilang Randy. Ya sudah, karena kangen dengan sahabat lamaku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy selama mengikuti seminar di Jakarta. Waktu itu, hari Minggu malam aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat, mendarat sekitar jam 9 malam. Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku ini. Dia bilang nanti akan menjemput di stasiun Bogor. Iya, aku akan menggunakan KRL menuju Bogor. Transportasi yang menurutku nyaman, cepat, dan bebas macet. Dan juga aku berniat untuk berkereta Jakarta Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, aku akhirnya menginjakkan kaki di stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini, aku menunggu kereta menuju Bogor. Perjalanan kurang lebih selama 1,5 jam sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, walaupun sudah sering melancong ke Jakarta, tapi tetap saja aku masih kikuk mengikuti ritme hidup di kota metropolitan ini. Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu, berlomba-lomba saling berebutan untuk mencari nafkah yang ada. Tapi untungnya, hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu. Bus dan kereta nggak sepenuh pada hari kerja. Aku bisa sedikit bernapas lega. Sama, stasiun Sudirman juga sepi, sangat sepi malah. Hanya beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku, karena kami berdiri di jalur yang sama. Selebihnya, hanya beberapa petugas yang terlihat warawiri di sekitar stasiun. Mau kemana, Dek? Seorang bapak membuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. Ke Bogor, Pak, jawabku sambil tersenyum. Dari luar kota ya? Tanya bapak itu lagi kali ini sambil tersenyum. Iya, Pak, saya dari Jogja. Iya sih, menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi akan sangat kelihatan kalau aku bukan orang Jakarta.
kemeja gombrong lengan pendek, celana panjang kain, sepatu kets berwarna putih. Kata teman-teman, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi kalau aku merasa nyaman, ya bagaimana lagi? Oh iya, bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah kelihatan tua. Perkiraanku, umurnya sudah sekitar 60-an tahun. Tubuh kurusnya berbalut jaket tebal berwarna biru. Rambutnya sudah putih semua, tertutup oleh peci hitam yang dia pakai. "Bapak mau ke Bogor juga?" tanyaku kemudian. "Enggak, saya enggak sampai Bogor," jawab bapak itu pendek. Setelahnya, kami saling diam tanpa percakapan, menunggu kereta datang. Sudah nyaris jam 10:30, ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari kejauhan. Tapi aku nggak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai di Bogor atau tidak, karena sepertinya nggak sesuai jadwal yang tertera. Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi, tapi kereta ini datang lebih awal. Parahnya lagi, setelah kereta sudah dekat, aku nggak melihat ada tulisan di gerbong kereta depan. Tulisan yang menunjukkan tujuan kereta, Bogor misalnya, atau Depok, nggak ada. Tapi, walaupun begitu, aku tetap berdiri dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nantinya nggak sampai Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. "Kamu jangan naik kereta ini, naik yang berikutnya saja." Lagi-lagi, bapak itu mengagetkan aku yang sedang sedikit bingung. Kenapa memangnya, Pak?" tanyaku penasaran. "Kereta ini bukan ke Bogor," jawab bapak itu tanpa menatapku. "Oh, begitu ya. Ya sudah. Baiklah, aku ikuti saran si bapak tanpa banyak tanya. Lalu duduk kembali. Kemudian, kereta berhenti lalu pintunya terbuka. Sekilas aku perhatikan sekeliling, nggak ada penumpang yang bergegas masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang duduk tadi di sebelahku. Hanya dia seorang. Aku perhatikan juga dalam gerbong kereta lampunya redup, nggak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya, tapi sama sekali aku nggak bisa melihat jelas wajah mereka karena yaitu tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik, pintu kereta menutup. Lalu kereta berjalan menjauh, meninggalkan stasiun Sudirman. Benar, kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja, hanya bapak itu. Yang agak aneh lagi, aku perhatikan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang, nggak mengindahkan. Mungkin memang kereta tadi nggak sampai Bogor, dan orang-orang ini tujuannya ke Bogor semua, gumamku dalam hati. Ya sudah, lalu aku kembali membuka ponselku, sambil menunggu kereta datang. Benar, 10 menit kemudian kereta datang. Kali ini aku yakin kalau ini keretanya, karena sesuai jadwal dan tertera tulisan Bogor di kereta paling depan. Bangkit dari duduk, aku lalu bersiap untuk memasuki kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan terbuka pintunya, aku memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang menunggu di jalur berdiri. Sama, mereka juga menunggu kereta berhenti dan terbuka pintunya. Nggak seperti kereta sebelum ini, mereka sepertinya cuek. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lain masuk. Setelah sudah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk, karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong, banyak kursi yang tak terisi. Lalu, setelah pintu menutup kembali,
Perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun Sudirman, meninggalkan kota Jakarta. Entah ya, aku selalu suka menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Aku senang memperhatikan orang-orang sekitar sesama penumpang, gerak-geriknya, penampilannya, tapi memperhatikannya nggak secara langsung. Kereta terus melaju menuju Bogor, melewati satu stasiun dan stasiun berikutnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan menembus malam yang semakin larut. Semakin mendekati Bogor, penumpang semakin berkurang. Aku perhatikan hanya ada 1-2 orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan Jakarta. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurutku sangat aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya susah diterima akal. Kejadian pertama ketika kereta tiba di stasiun Universitas Indonesia. Di stasiun UI ini, sama seperti stasiun-stasiun lainnya, kereta juga berhenti. Sama dengan stasiun sebelumnya juga, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika sudah mulai masuk area stasiun. Aku yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu mulai memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat, sebelum akhirnya nanti benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Seseorang itu adalah bapak yang berbincang denganku di stasiun Sudirman tadi. Kebetulan posisi dudukku menghadap ke pintu keluar masuk, menghadap ke arah peron stasiun tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Aku yakin itu orang yang sama. Aku masih sangat ingat dengan penampilannya, jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Oh, ternyata bapak ini turun di UI tadi. Begitu ucapku dalam hati. Bapak itu nggak melihatku, karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi kami nggak bisa bertegur sapa atau seenggaknya saling melempar senyum. Singkatnya, pintu menutup kembali. Lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun-stasiun berikutnya di depan. Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Aku juga nggak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi ketika melihat bapak berpeci di stasiun UI tadi, karena memang nggak ada yang aneh. Keanehan mulai masuk ke dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekati area stasiun. Sama juga dengan kali ini, ketika mendekati stasiun Depok, melambat dan semakin melambat, sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Nah, ketika beberapa detik sebelum kereta berhenti inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak, aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama. Benar, aku benar-benar yakin kalau itu orang yang sama. Bapak berpeci yang di stasiun Sudirman dan stasiun UI tadi. Aku masih sangat ingat wajahnya, masih sangat ingat penampilannya, sangat ingat postur tubuhnya. Aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini si bapak berdiri di depan dinding stasiun, menghadap kereta, berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Lagi-lagi posisi kami sudah nggak terlalu dekat lagi ketika kereta sudah benar-benar berhenti. Selama kereta berhenti yang cukup sebentar itu, aku terus memperhatikannya.
Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Gimana? Banyak berkecamuk pertanyaan yang ada di kepala. Lalu kereta mulai jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Mungkinkah itu orang yang berbeda-beda? Tapi aku yakin kalau itu orang yang sama. Aku masih ingat betul wajahnya, ingat betul penampilannya. Selanjutnya aku terus berperang batin, cari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang jadi hilang. Keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah Citayam. Setelah 2 peristiwa di stasiun sebelumnya, aku jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah, di Citayam aku nggak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu lalang di dalam stasiun. Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam. Aku benar-benar nggak melihat bapak itu lagi. Mungkin aku tadi salah lihat kali. Bernapas lega, aku menarik kesimpulan. Stasiun berikutnya juga sama. Di stasiun Bojonggede, aku nggak melihat ada yang aneh. Nggak melihat bapak itu lagi. Semakin bernapas legalah aku. Pikiranku yang tadinya sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Tapi kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut. Karena keanehan terjadi lagi. Aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena nggak melihat ada keanehan di stasiun sebelumnya. Jadi nggak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi ketika kereta mulai masuk area Cilebut. Lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat. Sampai akhirnya berhenti. Setelah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Ketika pintu kereta sudah terbuka penuh, aku terperanjat kaget, sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu, tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Iya benar, aku melihat bapak berpeci itu lagi. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman itu tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Aku yakin itu orang yang sama. Sekali lagi, aku masih sangat ingat penampilannya, raut wajahnya, semuanya. Aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu orang yang sama ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Iya, aku sangat yakin kalau itu orang yang sama. Kok bisa? Bagaimana bapak itu sudah sampai duluan? Kok bisa dia muncul di 3 stasiun yang berbeda? Gimana? Aku yang masih bingung terkesima, jadi mulai merinding ketika bapak itu akhirnya tersenyum kepadaku. Lalu aku membalas senyumnya mau gak mau. Hanya beberapa detik lamanya kami saling menyapa dengan melempar senyum, sampai akhirnya pintu menutup kembali. Ketika pintu sudah tertutup, aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela untuk memastikan sekali lagi. Benar, bapak itu masih ada. Dia terus memandangku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari pandangannya. Aneh, kok bisa? Kira-kira 10 menit kemudian, akhirnya aku sampai di stasiun Bogor. Lalu aku bertemu Randy di tempat parkir. Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama gak ketemu ini. Setelah itu, aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi. Singkat cerita, kemudian hari berlalu. Aku sudah sampai di hari Rabu, hari terakhir di acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya aku pulang pergi menggunakan kereta. Rencananya lagi,
Nanti setelah selesai seminar dan acara penutupannya, aku akan kembali ke Bogor dan menginap 1 malam lagi di rumah Randy. Baru besok paginya baru akan ke bandara untuk kembali lagi ke Jogja. Begitu rencananya. Tapi ternyata pelaksanaannya meleset dari rencana. Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam, ternyata molor dari jadwal karena ada beberapa acara tambahan. Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa bernapas lega karena sudah bisa pulang ke Bogor akhirnya. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah. Beberapa teman seminar mengajakku untuk ngopi sebentar untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal katanya, secara santai. Aku nggak bisa mengelak, nggak enak dengan teman-teman sejawatku itu. Iya sudah, akhirnya aku ikut mereka. Tapi aku bilang, aku nggak bisa lama-lama, karena harus naik kereta terakhir ke Bogor. Mereka mengiyakan. Akhirnya malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta di satu kafe yang letaknya aku lupa, pokoknya nggak jauh dari stasiun Manggarai. Aku ingat sekali kalau dekat dengan stasiun Manggarai, karena setelah acara selesai, aku langsung diantar oleh salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Kebetulan pulangnya lewat stasiun Manggarai. Bersyukurnya aku karena ada yang mengantarkan. Karena ketika acara selesai jam sudah pukul 11, mendekati tengah malam. Tenang saja Bim, masih ada kereta kok. Gua pernah naik kereta jam 12 malam. Begitu kata Ari, teman yang mengantarku dengan mobilnya. Semoga saja dia benar. 30 menit menuju jam 12 ketika aku akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Untung saja aku nggak bawa banyak bawaan, hanya tas lempang kecil menggantung di badan. Jadinya bisa berlari masuk stasiun mengejar kereta. Sudah nyaris tengah malam, tentu saja stasiun ini sudah sepi, sangat sepi malah. Aku hanya melihat beberapa petugas stasiun dan bersegelintir penumpang saja. Beneran sepi. Nggak berapa lama, aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapat dari petugas yang berjaga di depan, katanya jalur ini yang akan melewati kereta menuju Bogor. Aku duduk di kursi panjang, menunggu kedatangan kereta. Petugas tadi juga bilang, kalau kereta akan datang pada pukul 11.45. Syukurlah, aku jadi nggak perlu lama-lama menunggu. Tubuh yang sudah sangat lelah, pikiran juga letih, membuat aku ingin cepat-cepat sampai di Bogor. Tapi ternyata aku juga sudah rindu Jogja. Nggak betah aku berlama-lama hidup dan penatnya di Jakarta. Syukurlah, besok pagi aku sudah terbang kembali ke Jogja. Agak lama aku tenggelam dalam lamunan. Ditunjang dengan sepinya stasiun Manggarai, semakin dalam saja aku melamun. Sampai akhirnya lampu terang kereta menyilaukan pembuyarkan lamunan. Ada kereta datang akan melintas di jalur di depanku. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk, tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dari duduk, berniat untuk langsung masuk ke dalam kereta. Aku yakin ini kereta ke Bogor, karena jadwalnya kedatangannya benar, dan aku berdiri di jalur yang benar juga. Kereta melambat dan semakin melambat, sampai akhirnya benar-benar berhenti di depan. Aku langsung naik dan masuk ke dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Karena hanya 1 atau 2 detik ketika aku baru masuk, pintunya langsung tertutup lalu kereta bergerak maju. Seperti hanya menunggu aku seorang untuk masuk. Sudahlah. Mungkin karena sudah malam dan mungkin kereta terakhir jadinya terkesan buru-buru.
Setelah itu, aku berjalan menyusuri lorong untuk mencari kursi kosong. Nggak susah, karena kereta dalam keadaan nggak penuh penumpang. Cukup kosong malah. Hanya ada beberapa penumpang di satu deretan kursi. Di detik ini, harusnya aku sudah merasa aneh. Karena seharusnya kereta Bogor nggak sekosong itu, walaupun sudah tengah malam. Tapi karena tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk, aku nggak terlalu memperdulikan hal itu. Aku duduk di kursi yang lagi-lagi nyaris tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong, gak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri, penumpang lainnya berjarak cukup jauh. Aku duduk bersandar, mencari posisi nyaman untuk terlelap. Aku benar-benar lelah. Ada yang gak seperti biasanya. Aku baru sadar kalau ternyata dalam kereta keadaannya gelap. Biasanya terang benderang. Sekali lagi aku nggak memperdulikan hal itu. Lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin ada kerusakan lampu di gerbongku. Jadinya gelap nggak ada penerangan. Begitu pikirku dalam hati. Benar, dalam kereta keadaannya gelap. Pencahayaan hanya didapat lampu-lampu kota dari luar. Sepanjang jalan. Sekilas aku melihat sekitar. Beberapa orang di dalam kereta duduk diam dalam gelap. Gak ada yang berbincang satu sama lain. Kereta jadi sangat sepi. Gak terdengar suara apa-apa juga dari luar. Sungguh sangat sepi. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat aku benar-benar terlelap. Gak sadarkan diri. Gak sadar kalau telah masuk ke dalam kereta yang salah. Entah sudah berapa menit kemudian, aku terbangun dari tidur. Entah kenapa juga aku tiba-tiba terbangun. Mengucak-ucak mata, aku coba memperjelas penglihatan. Kilatan cahaya lampu dari luar terlihat berkelepatan. Gerbong kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh. Ketika sudah benar-benar sadar, aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal tak terkira, dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh. Aneh, aku merasa lelah sekali. Sudah sampai mana ini? Tanyaku dalam hati kemudian. Aku kebingungan, karena sama sekali nggak mengenali daerah yang sedang dilalui oleh kereta. Sudah hampir sampai. Kaget. Ada suara yang tiba-tiba terdengar dekat telinga sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sumber suara. Ternyata sudah ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seseorang yang aku kenal. Ada Bapak berpeci. Bapak berpeci yang pada hari Minggu lalu bersamaku di stasiun Sudirman. Bapak yang secara misterius bisa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dengan cepat. Aku menegakkan posisi dudukku, lalu diam. Belum berani berkata apa-apa. Perlahan memperhatikan sekeliling. Ada beberapa penumpang yang duduk di dalam gelap. Duduk di satu gerbong kereta denganku. Duduk saling berjauhan. Yang berdekatan hanya aku dan Bapak berpeci ini. Pelan-pelan ketakutan mulai menyeruak memenuhi kepala. Ketika dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, akhirnya aku dapat melihat wajah dan penampilan penumpang lainnya dengan jelas. Samar tapi jelas. Satu-satu aku perhatikan. Wajah mereka pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Mereka semua kelihatan seperti mayat. Sangat mengerikan. Keringat dingin mulai mengucur deras. Semakin ketakutan. Karena kereta terus melaju tanpa henti. Melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi sampai. Bapak berpeci kembali bicara dengan suara datar. Aku nggak menjawab. Nggak mampu untuk berbicara.
Detik berikutnya lebih mengerikan lagi. Salah satu penumpang yang sempat aku perhatikan tadi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang. Dia berdiri lalu berjalan, melintas persis di hadapanku, menuju pintu yang menghubungkan dengan gerbong kereta yang ada di depan. Yang mengerikan, setelah sosok perempuan itu sedang tepat berada di depanku, aku melihat kalau dia bukan berjalan, tapi melayang. Kakinya seperti nggak menyentuh lantai kereta. Setelah sosok perempuan itu, berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku. Sosok anak ini juga sama, bergerak seperti melayang. Ya Tuhan, kereta apa yang aku naiki ini? Aku bergumam dalam hati. Aku ketakutan, sangat ketakutan. Ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya lalu bergerak melayang berseliweran di dalam kereta. Tubuhku gemetar hebat. Aku menangis dalam diam sambil memejamkan mata. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Mas, bangun mas. Mas, bangun. Aku mendengar suara membangunkan aku. Kebingungan, tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun. Sudah nggak di dalam kereta hantu itu lagi. Tapi aku belum tahu itu stasiun apa. Saya di mana, Pak? Tanyaku kepada bapak yang membangunkanku tadi. Stasiun Cilebut, Mas. Tadi Mas tiba-tiba sudah tidur di sini. Jawab bapak itu. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut, tepat di samping rel perlintasan kereta. Aku melihat jam tangan, ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelepon Randy untuk menjemputku di Cilebut. Sungguh, perjalanan kereta yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidup.